Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGSD 02 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Zahra Mutia Agatha dengan NPM 21540064 dan rekan saya Winda Putri Maharani dengan NPM 21540038 dan rekan saya juga yaitu Bella Puspitasari dengan NPM 21540063. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu tauhid, kemudian bagaimana kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia, dan di sini juga akan dibahas mengenai konsep manusia dan mengenai hubungan manusia dan tauhid. Tauhid. Mempelajari tauhid sangatlah penting bagi manusia untuk memahami kedudukan makhluk hidup dan pengaruhnya di dunia. Salah satu cara untuk menerapkan tauhid yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pengertian tauhid. Tauhid adalah salah satu cabang ilmu akidah yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini sendiri berasal dari kata ahad dan wahid yang artinya esa dan satu. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang selanjutnya macam-macam tauhid. Tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah secara istilah artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur segala urusan di alam semesta serta menghidupkan dan mematikan hal-hal yang termasuk dalam perkara takdir dan menetapkan hukum alam. Yang kedua, tauhid uluhiyah yang artinya mengesahkan Allah dengan tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka takarub dan beribadah. Yang ketiga ialah tauhid asma wa sifat yang artinya keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berikut penjelasan mengenai kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu hakikat tauhid adalah penciptaan jin dan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, tauhid merupakan perintah Allah yang paling utama dan pertama. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang ketiga, hakikat tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Yang terakhir yaitu tauhid merupakan kewajiban pertama bagi manusia dewasa lagi berakal, dijelaskan dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan,
dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Setelah dibahas mengenai konsep tauhid dan kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia, maka selanjutnya akan dibahas mengenai konsep manusia dan bagaimana manusia itu diciptakan serta tujuan manusia diciptakan. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah lah pencipta semua yang ada. Tuhan adalah Al-Khaliq. Disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap penciptaan manusia. Penciptaan merupakan proses alami yang melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap jasad, yang kedua ada tahap hayat, dan yang ketiga ada tahap roh. Tahap jasad. Jasad sendiri merupakan badan atau tubuh dari manusia. Yang selanjutnya pengertian jasad menurut Al-Habis. Makhluk yang berjasad adalah makhluk yang makan dan minum. Sedangkan menurut tafsir Al-Fakhr Ar-Razi diartikan bahwa jasad adalah tubuh manusia yang berupa darah dan daging. Jadi tubuh manusia itu tidak lain adalah badan kasar manusia yang dapat diraba, difoto, serta dapat menempati ruang dan waktu tertentu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa jasad manusia itu memerlukan makan dan minum yang bersifat tidak kekal. Namun dengan makanan itu, manusia dapat mengalami yang dinamakan pertumbuhan. Namun juga pertumbuhan itu dibatasi atau terbatas oleh umur atau usia manusia itu sendiri, yang artinya manusia akan mengalami yang dinamakan dengan kematian atau mati. Dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 55. Yang kedua ada tahap hayat. Al-hayat artinya hidup dan lawan kata dari al-hayat yaitu al-maut artinya mati. Hakikat dari hidup yaitu gerak atau pergerakan atau dinamika. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa awal mula kehidupan manusia yaitu berawal dari air. Dijelaskan bahwa air ini merupakan air yang hina, yaitu dalam Quran surat As-Sajdah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Yang artinya kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Nah, air mani ini, sperma, ini berisi jutaan sel yang bergerak. Nah, yang bergerak lalu terbuahi di dalam rahim. Nah, dari situlah bermula kehidupan seorang manusia. Dan yang ketiga yaitu tahap roh. Roh berasal dari kata aruh yang artinya nyawa, nafas, ataupun angin. Nah, menurut Ibnu Haytham, roh adalah nafas yang berjalan di seluruh jasad. Jika roh itu keluar, maka manusia sudah tidak bisa bernafas lagi. Nah, roh ini sifatnya spiritual dan berasal dari Tuhan, sehingga menyebabkan manusia memiliki sifat ketuhanan. Hakikat dari roh adalah merupakan bimbingan dan juga pimpinan Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia, sehingga ini menjadikan sesuatu yang spesial bagi manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Yang terakhir yaitu hubungan. Apa sih hubungannya antara tauhid dengan manusia dalam upaya membentuk suatu karakter yang baik dalam suatu bangsa? Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tauhid itu mengajarkan tentang keesaan Tuhan.
manusia diciptakan untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah. Jika manusia sudah beriman, sudah beribadah, sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya pencipta seluruh makhluk, maka karakter dalam diri sudah terbentuk dengan baik. Poin pentingnya, keimanan manusia terhadap Allah yang akan menciptakan karakter dalam diri, sehingga saat ia berkehidupan dalam masyarakat ataupun suatu bangsa, dapat menjadikan bangsa tersebut sebagai bangsa yang berkarakter baik, yang sebelumnya sudah tertanam dalam dirinya.